Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para penonton yang sekarang sedang menonton video saya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman mengenai pengalaman saya ya tentunya ketika berinteraksi dengan orang baru. Gimana sih rasanya kalau kita itu berinteraksi dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal gitu. Nah, di sini saya memberanikan diri untuk berinteraksi dengan orang baru. Penasaran kan gimana? Yuk kita ikuti. Oke, jadi waktu itu memang waktunya jadwal saya untuk pergi ke kampus. Nah, waktu pergi ke kampus itu saya kan di sebuah gedung ya, gedung fakultas. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya itu saya menemukan banyak sekali orang yang sedang duduk-duduk di lorong gedung fakultas ya. Nah, kesempatan yang bagus gitu ya kan, kesempatan yang bagus. Saya kebetulan ke kampus dan ada beberapa orang di tempat duduk tersebut gitu. Nah, alhamdulillahnya ketika saya menanyakan kesibukannya dan untuk meluangkan waktu berharganya sedikit, beliau-beliaunya berkenan gitu. Alhamdulillah. Oke, jadi dari kelima subjek yang saya ajak interaksi itu memang ada beberapa yang menarik perhatian saya. Oke, saya jabarkan dulu ya. Kan ada 5 nih. Yang 2 subjek ini itu beliaunya berkegiatan kuliah pulang tugas gitu kan, kuliah pulang nugas gitu kan. Kalau yang ketiga ini itu benar-benar anak yang atau beliau itu yang kuliah jalan, organisasi jalan, tugas jalan, pekerjaan rumah jalan gitu. Nah, yang kedua ini itu sama-sama menjadi remaja masjid ya, jadi kuliah pulang masjid kegiatannya gitu kan, maksudnya masjid di dekat rumahnya gitu, di dekat rumahnya. Nah, yang menarik perhatian saya ini adalah orang ketiga subjek tersebut gitu, karena beliau mengemukakan menceritakan bahwa dirinya itu mempunyai 5 organisasi dan komunitas, baik itu di kampus maupun di halaman rumahnya gitu. Bukan di halaman ya, di dekat rumahnya itu ada komunitas atau apa. Beliau itu juga berpartisipasi ya, berkontribusi juga di situ gitu kan. Kemudian yang menarik perhatian saya, gimana kakak cara mengatur waktunya gitu kan, sedangkan kemungkinan tugas-tugas kuliah itu udah banyak gitu kan. Nah, jawabannya kakaknya itu ya kita harus tulis gitu kan, kita harus tulis apa aja yang mau kita lakukan, jadwal apa yang harus kita rencanakan dalam seminggu itu. Dan kakaknya di sini setiap ada launching kegiatan yang semisal kayak peluncuran kegiatan yang akan dilaksanakan, itu kakaknya langsung ngelis di kalender tanggal-tanggal mana saja yang beliau itu akan hadiri gitu. Lalu saya tanya lagi gitu kan, terus gimana kak kalau semisal kegiatan organisasi ini berdekatan sama tugas kampus gitu, atau mungkin ujian kampus, bukan berdekatan lagi, kalau semisal dalam 1 hari itu sama gimana kak gitu kan. Nah, saya tanya, kemudian ya saya pilih ke kuliah gitu, tugas ujian gitu. Kenapa kak gitu? Ya karena kan tujuan kita kuliah di sini itu kan ya untuk belajar gitu. Jadi otomatis kakaknya itu juga jawab ya, kuliah yang pertama baru organisasi gitu. Terus juga kakaknya menambahkan bahwa ya saya selalu izin ya, memberikan izin, maksudnya izin kepada kakak-kakak yang di organisasi tersebut bahwa saya akan mendahulukan ini, mengerjakan ini, baru kalau ada sisa waktu luang dan kegiatan tersebut masih berjalan, kakaknya akan berpindah ke organisasi tersebut. Itu menurut saya menarik sih, menarik, karena dimana kita ya biasanya kita banyak kegiatan tapi kita kadang kurang dapat mengatur waktu dengan baik gitu. Ada satu ini ya, perumpamaan, jika kamu tidak bisa mengatur waktu, maka waktu yang akan mengatur. Nah, dari berinteraksi dengan 5 orang baru tersebut, saya berkesimpulan bahwa ketika kita akan memulai interaksi atau mengajak bicara dengan orang baru, kita itu jangan
negatif thinking terlebih dahulu gitu. Jangan berpikiran negatif terlebih dahulu, jangan berpikir orang itu galak, jangan berpikir orang itu gak welcome sama kita. Pokoknya kita itu harus berpikiran positif terlebih dahulu, kemudian menyatakan maksud dan tujuan kita kepada orang tersebut dengan baik dan sopan. Insya Allah komunikan atau orang yang kita ajak bicara itu juga akan membalas kita atau memberikan umpan balik kepada kita itu juga dengan baik juga gitu. Jadi teman-teman, buat yang ingin berkenalan dengan orang baru atau ingin membangun hubungan nih ya kan dengan orang baru, jangan takut ya. Dari berinteraksi dengan orang baru kemarin, itu membuat saya berpikir bahwa ada beberapa kemampuan yang harus saya tingkatkan kontak mata kepada komunikan saya. Nah, pada saat itu komunikan saya kan berusaha bercerita ya mengenai kesibukan atau aktivitas yang beliau jalani gitu. Nah, tapi waktu itu saya itu melakukan kontak mata itu sebentar-sebentar gitu, jangka pendek. Karena saya berpikir kalau saya menatap beliau terlalu lama itu saya takut bahwa beliau merasa tidak nyaman gitu akan penglihatan yang saya tujukan kepada beliau. Jadi pada waktu itu saya berpikir nggak usah terlalu lama deh, yang penting waktu beliau menyampaikan itu saya tetap menatap beliau gitu, seperti itu. Hai, oke, gimana nih video ini tadi? Seru nggak? Semoga teman-teman dari video ini kita bisa mengambil hikmah ya, yang baik, yang jelek lupakan. Pokoknya teman-teman dari video ini semoga teman-teman bisa belajar untuk membangun atau mencoba berinteraksi dengan orang baru. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.